selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda, kita semua dalam keadaan baik karena kita harus bersiap-siap. Bulan depan 17 Agustus pembelian BBM subsidi akan dibatasi. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan lah yang secara langsung mengumumkan kebijakan ini. Alasannya agar pemberian subsidi BBM ini tepat sasaran dan juga untuk mengatasi defisit APBN 2024. Lalu sudah tepatkah kebijakan ini akan diberlakukan? Kita akan bahas malam hari ini bersama saya Putri Windasari di Indonesia Business Forum dan juga sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Di sebelah kiri saya ada Pak Joko Siswanto, mantan Dirjen Migas, Sekjen Dewan Energi Nasional. Selamat malam Pak Joko, boleh dicoba mikrofonnya Pak Joko. Terima kasih, selamat malam. Baik, selanjutnya di sebelah kiri saya juga ada Pak Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan saya ada Pak Kardaya Warnika, anggota DPR. Selamat malam Pak Kardaya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sebelah kanan saya juga ada Bapak Marwan Batubara, pengamat energi. Selamat malam Pak Marwan. Selamat malam ya. Baik, kita juga sudah kehadiran dari pengemudi ojek online dan juga supir angkot yang nanti akan memberikan testimoni. Ada Pak Sugito, supir angkot, dan Abdul Harus Alpian, pengemudi ojek online. Nanti sebelum kita mulai membahas ini dan mendengarkan apa keluhannya jika kebijakan ini diberlakukan, kita akan saksikan dulu informasi yang satu ini. Baik, saya langsung mau bertanya kepada Pak Sugito dulu, sopir angkot. Pak Sugito, dengan adanya wacana ataupun kebijakan ini nanti diterapkan, adakah kekhawatiran nantinya pada saat kebijakan ini sudah diberlakukan di 17 Agustus? Ya mungkin ini Bu, barang-barang jadi ini ikut-ikut dampaknya ke ini harga-harga mesti naik gitu. Tapi kalau untuk ongkos BBM-nya sendiri saat ini sudah nutup tidak untuk biaya operasionalnya? Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak sekarang ini. Soal penumpang udah mulai berkurang nih Bu. Sudah berkurang. Yeah. Khawatirnya malah memicu harga-harga bahan lainnya itu malah naik begitu. Iya. Oke, baik. Lalu kalau misalnya nanti ternyata ini kan kita belum mengetahui ya bagaimana skema pembatasan ini. Kalau ternyata ada kenaikan harga, keberatan tidak? Ya, kalau bagi sopir angkot itu keberatan Bu. Pastinya keberatan. Selama ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari hasil narik angkot? Ya, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kadang juga masih belum cukup. Masih nombok. Masih. Oke. Mungkin saya mau mendengarkan juga dari Pak Abdul Harus Alpian, pengemudi ojek online. Kalau dari Pak Abdul sendiri bagaimana tanggapannya? Kalau saya dari pribadi saya, ya sedikit keberatan Bu, keberatan dengan kenaikan BBM ini. Otomatis yang biasa kita sehari ini sekian, semua kata 20.000, otomatis besok nambah lagi, bukan 20.000, pasti yang ditakutinnya itu nanti yang kayak yang lain-lain ikut naik-naik juga gitu kan. Yang kita mau belanja atau apa-apa pasti ikut-ikut naik juga. Baik. Gitu dengan ya. harga BBM yang sekarang sebetulnya sudah hasil mengojek ini sudah bisa menutup untuk BBM yang dikeluarkan atau seperti apa harga yang saat ini? Kalau sekarang udah jalan ya kayak kagak berasa, tapi kalau besok dia naik pasti berasa lagi di kita Bu. Di kita pasti ya biasanya segini ya puyeng lagi kan, wah. Ngecek-ngecek lagi, bingung lagi jadinya. Baik, artinya keberatan ya Pak Abdul kalau misalnya nanti ternyata ada kenaikan harga begitu ya? Pasti Bu, pastinya. Pasti, iya. Baik, ini kayaknya bukan cuma keluhan dari Pak Abdul dan juga Pak Sugito ya, mungkin banyak di luar sana juga khawatir begitu ya dengan pembatasan ini, apakah nanti harganya akan naik atau tidak. Lalu saya mau bertanya kepada Pak Joko. Pak Joko, apakah kebijakan ini sudah dibahas di Dewan Energi Nasional dan seperti apa rencananya Pak? Tes. Sebetulnya kalau kami di Dewan Energi Nasional itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang energi, di mana di situ disebutkan bahwa komoditi yang disubsidi itu hanya untuk golongan tertentu. Ya, berarti tidak untuk semua orang kan. Yang kedua, ayat berikutnya, subsidi akan dikurangi secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan daya beli masyarakat. Itu regulasinya. Dan bapak-bapak nih Gojek, angkutan umum kan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi. Jadi nggak usah khawatir Pak. Jangan terlalu jauh berpikir yang jauh-jauh ntar nggak dapat bahkan harganya naik, enggak. Jadi pemerintah akan bijak siapa yang dapat, siapa yang tidak. Jangan sampai orang kaya juga
pakai, nanti Bapak nggak kebagian kan. Kalau orang kaya berebut BBM subsidi, ya nanti Bapaknya nggak kebagian. Nah, sekarang pemerintah mau tegas, intinya gitu. Yang berhak tetap berhak, yang nggak berhak ya nggak berhak gitu. Nah, kira-kira nanti regulasi yang akan terbit seperti itulah. Mudah-mudahan nanti setelah terbit baru kita akan jelas siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Bener kan, Bapak setuju nggak kalau orang kaya itu dapat subsidi? Nggak setuju kan? Nah, kalau yang berhak tetap setuju kan? Nah, kira-kira gitulah. Lebih clear, lebih jelas. Tapi kan nanti nggak cuman oke lah aman harga BBM-nya mungkin tidak naik begitu ya. Tapi kan pasti memicu bahan pokok akan naik. Nah itu juga jadi kekhawatiran ya Pak. Bahan pokok itu kendaraan-kendaraan yang mengangkut bahan pokok angkutan umum ya tetap berhak mendapatkan subsidi. Gitu. Yang nggak berhak itu ya orang yang sudah mampu gitu loh. Itu yang kan tidak berhak. Masa pakai Alphard misalnya Mercy pakai Pertalite kan nggak pas gitu kan. Kira-kira gitulah. Pakai solar bersubsidi kan nggak pas gitu. Kira-kira gitulah. Kan lebih clear, lebih pelaksanaan lebih. Nah, bapak-bapak yang Grab gitu ya, itu pokoknya yang buat taksi online, angkutan umum, taksi online itu tetap dapat, nggak masalah. Gitu. Oke, mekanismenya nanti seperti apa? Nah, nanti kan yang berhak itu misalnya angkutan bapak tadi yang sudah terdaftar di Grab, misalkan meskipun plat hitam kalau dia terdaftar ada rekomendasi dari daerah yang punya kewenangan memberikan rekomendasi itu akan dapat. Terus nanti disampaikan ke Pertamina di sistem IT-nya dimasukkan ke situ. Ini keburu sebulan lagi loh Pak. Nah, Pertamina sudah beberapa tahun terakhir ini melakukan uji coba, ya untuk Innova, untuk yang dapat bensin Pertalite sama yang dapat bensin subsidi, solar subsidi itu sudah uji coba. Bapak-bapak nomor STNK-nya disampaikan Pertamina, kemudian direkam nomornya, di SPBU juga ada barcode-nya, kalau berhak dapat, kalau enggak dapat. Sudah sukses uji cobanya. Nah sekarang tinggal menunggu regulasinya seperti apa, siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat. Gitu. Baik. Nah itu sudah clear sekarang, regulasinya sudah clear, jadi sudah jelas tuh siapa yang dapat, siapa yang dapat, sekarang tinggal Pertamina dokumen dilengkapin, masuk, udah. Baik, ini tinggal nunggu rilis yang bekerja saja ya? Sekarang adalah IT. Kalau manual itu banyak disalahgunakan. Tapi kalau udah sistem IT yang bekerja, BBM subsidi itu nggak akan keluar ketika dia nggak berhak gitu. Bapak-bapak nggak usah khawatir. Baik, oke, saya ke Pak Kardaya. Kalau di parlemen sendiri Pak, apakah ini sudah dibahas kebijakannya? Bagaimana mungkin masukan dari anggota? Ya, jadi begini. Sebelum masalah dibahas atau belum dibahas, ini kan masalah subsidi. Subsidi itu apa sih? Subsidi itu bantuan dari pemerintah kepada rakyat. Kalau misalkan pemerintahnya pengen bantu nambah ya tergantung pemerintah nambah. Kalau pemerintahnya nggak pengen nambah bantu ya dikurangi. Itu politik subsidi ya. Nah lalu BBM itu adalah kebutuhan pokok sekarang itu. Sangat pokok. Nah karena sangat pokok ini hati-hati. Jadi kalau ada kebijakan mesti dikaji benar dampaknya. Karena apa? Statistik yang paling banyak menjatuhkan pemerintah di dunia adalah masalah kenaikan BBM. Itu di dunia. Jadi di negara manapun kalau mau naik BBM itu sangat dihitung sampai berapa ini kenaikannya, berapa pengangguran terjadi, berapa ini. Waktu zaman dulu, waktu saya masih di pegawai negeri ya, saya ingat betul menterinya Pak Ginanjar kalau sudah mau naik BBM itu kita berminggu-minggu nggak tidur dihitung betul. Karena begini, BBM itu sangat-sangat unik. Misalkan setelah dihitung kalau kenaikan sekian, ojek naik katakanlah 300 perak gitu. Begitu dihitungnya 300, nggak mau 300, susah Pak. Uang 300 tuh recehannya nggak ada, ya naiknya 1000 gitu. Jadi psikologis itu yang susah dihitungnya. Lalu yang lain juga sama. Nah sekarang yang mau dilakukan itu kan pembatasan. Apakah pembatasan volumenya atau pembatasan jumlah subsidinya? Ini harus clear. Kalau karena untuk BBM, untuk yang paling penting itu 3 hal. 1, availability, ketersediaan. Bicara harga, bicara apa. Kalau barangnya nggak ada, ngantri, itu politik itu tidak berhasil. Dan kalau terjadi antrian BBM di SPBU, rusak iklim investasi. Karena
Di luar itu lihat Indonesia kekurangan energi apa segala macam itu. Jadi availability itu penting. Setelah itu accessibility. Artinya bahwa BBM ini harus ada di mana-mana, di tempat-tempat yang kita membutuhkan. Jangan sampai misalkan yang membutuhkannya tuh di Jawa Timur, adanya di Lampung, yang nggak bisa diakses. Jadi itu yang ketiga, affordability. Affordability itu kemampuan rakyat untuk membeli. Kalau seandainya BBM-nya ada, lalu bisa diakses, tetapi kemampuan rakyat untuk membeli itu masih belum ada atau belum mampu, ini masalah lagi. Jadi 3 hal itu harus benar-benar diukur. Jangan sampai kita sudah pengalaman beberapa kali diumumkan tiba-tiba cabut. Nah, kalau diumumkan dicabut, dampak negatifnya kita sudah kena. Harga-harga udah naik semua, ya, lalu nggak jadi. Nah, ini jangan sampai terulang lagi seperti ini. Betul. Iya, karena kalau terulang lagi seperti ini, maka kita semua ini yang akan menderita. Tapi memang perlu dibikin clear ya begitu soal pembatasan ini, maksudnya volumenya kah yang dibatasi atau kemudian besaran subsidinya yang dikurangi begitu ya. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut, kami akan kembali lagi sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau langsung ke Pak Edi. Pak Edi, di Komisi 7 sendiri ini sudah dibahas apa belum? Dan seperti apa nanti teknisnya? Ini sudah dibahas berkali-kali. Dan sudah hampir 3 tahun kita bahas. Bahwa pola pemberian subsidi yang diberlakukan saat ini itu salah dan jangan dibiarkan terlalu lama. Karena 80% dari pengguna BBM subsidi ini, terutama Pertalite dan solar, itu adalah mereka yang tidak berhak. Solar itu dipergunakan oleh mereka yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, industri, itu mereka menggunakan. Nah, sementara yang menggunakan Pertalite itu 80% ya mereka yang punya mungkin kendaraannya 2, mungkin yang sehari-hari itu punya pekerjaan tetap yang gajinya juga di atas rata-rata, ya, yang memang sangat tidak berhak. Dan kalau kita lihat nominalnya tahun ini saja subsidi untuk Pertalite itu 163 triliun rupiah. Jadi 80% dari situ itu terbuang untuk mereka yang tidak berhak. Jadi ini sudah kita suarakan sudah lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun ini. Nah, tetapi ya sudahlah, tidak ada kata terlambat dalam hal ini. Apa yang bisa masih kita hemat ke depannya itu harus kita lakukan. Tetapi yang penting begini, bagi kami adalah kebijakan ini harus disosialisasikan. Jangan sampai menimbulkan keresahan. Jangan seperti Pak Abdul, Pak Sugito itu kemudian merasa resah dan kawan-kawan merasa resah bahwa kemungkinan besok-besok ini harga BBM bagi mereka itu juga akan naik, tambah sulit pola untuk mencari kerjaan, mencari penumpang dan lain-lain. Nah, ini saya pikir perlu disosialisasikan. Baik. Selama ini pembatasannya salah atau caranya salah, lalu rekomendasi dari Komisi 7 seperti apa? Dari awal kita sudah sampaikan, untuk merubah Perpres 191 tahun 2014 hanya 2 pasal saja kok yang dirubah. Hanya 2 pasal di mana kita kemudian mencantumkan kriteria penerima. Misalkan saja untuk kendaraan roda 4 itu yang 1400 cc ke bawah. Untuk sepeda motor yang 250 cc ke bawah, ya. Dan ada pasal yang mengenai sanksi bagi mereka yang tetap membeli dan tetap menjual BBM bersubsidi kepada yang tidak berhak. Itu. Jadi itu. Nah, itu saya kira kita juga ya menanti kapan dikeluarkannya ya, tetapi kalau memang sudah ada indikasi kuat akan dikeluarkan dalam bulan depan ya kami mensyukuri. Tetapi ya kembali lagi, ini harus segera disosialisasikan, jangan sampai kebijakan yang justru baik ini diterima secara salah oleh masyarakat. Baik, berarti kebijakan yang akan direalisasikan atau diberlakukan di 17 Agustus ini seperti kata Pak Luhut itu ya sudah sempat dibicarakan juga? Ya, sudah dibicarakan, tetapi bahwa itu dilaksanakan tanggal 17 Agustus tentu tidak, itu kan haknya pemerintah ya. Kami dalam hal ini hanya mengawasi bahwa nanti pasca pemberlakuan aturan tersebut itu bisa diberlakukan secara baik di masyarakat, tidak ada disampaikan tidak ada gejolak, tidak ada antrean, tidak ada keresahan di masyarakat, harus berjalan dengan baik dan pemerintah bisa menghemat anggaran dari situ. Baik, oke. Saya mau ke Pak Marwan. Pak Marwan, apakah kebijakan ini sudah tepat Pak Marwan? Apakah karena mengingat memang ICP kita yang tinggi saat ini dan nilai tukar rupiah kita terhadap dolar yang lemah, apakah sudah tepat ini kemudian dibatasi? Ya, sebelum menjawab itu saya ingin
memberikan kecaman ya secara tegas soal istilah pembatasan. Dengan membatasi itu artinya akan menyengsarakan rakyat antara lain. Misalnya itu akan mengantri, nanti alasannya kuota akan terlampaui atau dana subsidi itu sudah tidak sanggup. Jadi istilah pembatasan itu sendiri sudah bermasalah, sehingga ini jangan digunakan. Kalau mau naik, naik aja gitu. Kalau memang konsumsinya butuh sekian, ya tambah. Karena toh setiap tahun itu dibahas. Kalau tidak salah tahun lalu dengan tahun ini konsumsi untuk Pertalite itu naik sekitar 9-11%. Ada angkanya semua, dan itu kenapa dilakukan? Karena memang ada kebutuhan, ada konsumsi untuk masyarakat juga untuk mendukung ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, dan kegiatan ekonomi, industri dan sebagainya itu. Apalagi di 2022 ya Pak, di saat Pertamax naik, kemudian banyak tuh yang bermigrasi ya pada akhirnya ke Pertalite. Ya, soal itu lain ya. Jadi saya kira yang penting kalau mau naik, naik aja. Jangan menggunakan istilah pembatasan, tapi nanti korbannya rakyat. Untuk misalnya tidak mau naik, kuota dikurangi supaya subsidi di APBN itu tidak bertambah. Itu satu hal. Soal bahwa ini harus naik karena memang APBN sudah tidak sanggup. Misalnya, kita lihat di asumsi APBN khusus dolar saja, itu kan 15.000 di APBN asumsinya. Tapi nyatanya sekarang sudah di atas 16.000. Ini kan otomatis akan menambah beban begitu ya. Sehingga mau tidak mau ini harus naik. Cuma kalau harus naik menyengsarakan rakyat, sementara pemerintah dan dibiarkan oleh DPR itu menghabiskan APBN untuk sesuatu yang tidak mendesak, seperti membangun IKN, membangun infrastruktur yang tidak mendesak, ya saya kira rakyat harus melawan. Ya tambah subsidinya, hentikan proyek-proyek yang tidak prioritas. Kenapa? Karena memang kebijakannya pada dasarnya sejak dulu bermasalah. Kalau kita lihat Perpres 191 ya, terbit 2014, itu sudah bagus. Misalnya untuk yang umum tidak ada subsidi. Untuk Pertamax misalnya itu tidak disubsidi. Tapi karena kepentingan pencitraan politik, mulai 2017 pemerintah itu memang tidak menyebut subsidi, menamakannya kompensasi. Baik. Jadi kompensasi ini menjadi beban, padahal kebijakannya sudah bagus. Nah, Pak Joko tadi menyebutkan tentang bahwa kita punya keuangan terbatas, itu bisa dimaklumi, sehingga yang disubsidi itu adalah orang-orang yang tidak mampu. Kalau uangnya banyak, semuanya juga boleh disubsidi. Nah, masalahnya ini kan sudah ada dasar bahwa yang disubsidi hanya yang tidak mampu, yang mampu tidak disubsidi, tapi untuk kepentingan politik itu dipakai istilah kompensasi yang akan membebani keuangan negara. Begitu. Jadi kebijakannya, perpresnya sudah bagus. Tapi konsistensi pelaksanaan itu yang bermasalah. Pencitraan politik. Baik. Ya, ada satu hal lagi yang perlu kita ingat, bagaimana presiden itu misalnya seenaknya menambah anggaran untuk bansos sekitar 50 triliun. Baik. Membagikannya di tengah jalan untuk siapa? Bukan cuma untuk orang tidak mampu. Baik, Pak Marwan. Ya, jadi artinya begini. Artinya kalau misalnya pelaksanaannya baik, sebetulnya kebijakan ini bisa menjadi upaya atau bisa mengatasi defisit APBN kita di 2024. Mungkin saya mau beralih ke Pak Joko. Mungkinkah tanggal 17 ini akan diberlakukan Pak Joko, mengingat ini waktunya sudah sangat dekat? Pastinya saya tidak tahu kan, karena juga kan harus ditandatangani oleh Bapak Presiden dulu, regulasi tadi yang Pak Edi sampaikan sudah 3 tahun ditunggu-tunggu, kemudian diundangkan oleh Kemenhukum dan HAM, itu juga perlu waktu, dan satu lagi sosialisasi yang paling penting kan. Nah, cukupkah kira-kira waktunya sebulan? Tergantung, karena kan Pertamina sebetulnya untuk sistem ya, dia sudah uji coba dengan barcode itu, daftar, misalnya Innova yang berhak kemarin kan daftar STNK-nya, solar maupun bensin kan, bensin yang Pertalite, yang solar yang B30 itu. Nah dari sistem udah jalan, kemudian sekarang lagi nunggu regulasi. Kita kan nggak bisa mungkin melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu semua kalau regulasinya belum ada.
Gitu. Nanti begitu regulasinya ada, otomatis kewajibannya adalah melakukan sosialisasi. Ketika sudah disosialisasi, masyarakat sudah paham semua, sudah mengerti, pelaksanaan juga bisa dilaksanakan, baru diterapkan. Nah itu kapan? Saya belum Kita tahu. masih menunggu. Nggak tahu, ya. Baik. Belum tahu kapan Tapi sebenarnya pastinya. kan di 2022 Pak Joko ini pendaftaran untuk kendaraan roda 4 ini sudah dilakukan, tapi ternyata kan tidak efektif ya. Berarti kan ada kendala sebenarnya dari kebijakan ini. Tapi nanti kita bahas usai jeda berikut, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali di Indonesia Business Forum. Pak Joko, menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya, ini kan sebenarnya 2022, ini Pertamina kan sudah didaftarkan ya kendaraan roda 4 yang bisa mendapatkan subsidi BBM. Lalu hingga kini belum terrealisasi atau belum dilakukan. Apa ada kendala mungkin? Ya, pada saat itu Pertamina melakukan uji coba sistem. Ya, misalnya Kijang itu, kan kapasitas bensinnya maksimum cuma 60. Ya kalau dia beli 100, berarti kan ada yang salah, ada dimodifikasi tuh tangkinya. Ada dibolongin lah, ada tangki lagi. Nah, di sistem IT itu sudah di-set. Misalnya Kijang hanya dibatasi sesuai maksimum kapasitas tangki. Udah, itu nozzle SPBU-nya itu udah nggak bisa keluar di luar kapasitas tangki gitu. Kalau yang kemarin-kemarin kan banyak penyalahgunaan tuh di lapangan. Mobil Isuzu Panther misalnya, masa isinya ada yang 700 liter, 400 liter, itu kan berarti dimodifikasi. Dimodifikasi, betul. Iya, di SP ngisinya tuh jam 2 pagi dan sebagainya. Nah sekarang sistem IT Pertamina itu sudah bisa dilihat jam berapa, ada CCTV-nya, ngisinya jam berapa, mobilnya apa, berapa liter, sudah uji cobanya sudah berhasil, sudah sukses, sudah bisa. Nah nanti kita tinggal regulasi bagaimana ini lebih simpel, artinya di SPBU itu nanti misalnya petugas SPBU itu roda 2, ya udah bisa. Terus plat kuning misalnya bisa gitu. Terus angkutan umum bisa, angkutan barang semua bisa. Jadi regulasi yang keluar ini akan lebih mudah pelaksanaannya di lapangan, dibantu dengan sistem IT. Nah kemarin-kemarin itu kita pakai manual susah. Nah sekarang ini regulasinya akan dibuat mudah implementasi di lapangan. Dan sistem IT-nya digunakan juga untuk pengawasan seluruh Indonesia, ada 7 ribuan lebih SPBU, ada 17 ribu pulau, sehingga hanya IT lah yang bisa mampu untuk melakukan itu. Gitu. Nah, IT-nya sudah siap, tinggal gimana regulasinya, kebijakannya seperti apa. Nah itu dimasukkan nanti ke sistem IT udah otomatis. Nah kita tinggal tunggu saja nanti seperti apa regulasinya, kemudian disosialisasikan, kemudian diimplementasikan. Oke, sistem IT ini nanti juga akan disosialisasikan atau dilatih begitu kepada operator SPBU mungkin atau petugas SPBU, karena itu kan ujung tombak SPBU, suka berdebat juga sama pengguna begitu kan? Nah di SPBU itu selama katakan taksi online gitu ya, angkutan online. Iya, dia terdaftar di suatu perusahaan yang mobil ini adalah merupakan taksi online. Nah nanti untuk mendapatkan BBM bersubsidi, dia akan apply ke sistem IT-nya Pertamina. Oke, mobil ini sudah nanti akan dapat barcode, tinggal barcode-nya di-scan di SPBU, udah dia bisa. Gitu. Nah, saya nggak tahu nih ke depan apakah barcode bisa dipalsukan, ya. Namanya orang Indonesia kan masyarakat suka pinter-pinter ya dibuat palsu gitu. Nah, mudah-mudahan sistem IT yang sekarang itu namanya barcode nggak bisa di-copy untuk yang lain-lainnya gitu. Nah, ini pasti di awal-awalnya ada orang mencoba untuk menyalahgunakan dan sebagainya, ya mungkin pasti ada, tetapi saya yakin dengan kita udah uji coba, Pertamina sudah uji coba itu, mudah-mudahan itu tidak terjadilah penyalahgunaan yang seperti kemarin-kemarin gitu. Baik, Pak Kardaya, kira-kira masyarakat siap nggak dengan kebijakan atau sistem yang disampaikan Pak Joko tadi? Kalau masyarakat sih ya siap nggak siap ya harus siap, tetapi masalahnya begini, kalau menurut saya. Dari awal saya memperkirakan ini akan rumit. Karena apa? Ini kan subsidi, yang disubsidi itu orang, itu yang punya tukang ini ojek online atau atau kendaraan. Ini kan yang disubsidi kan manusia. Kok kenapa yang diatur ininya tuh kendaraannya, cc-nya berapa, ininya berapa, pasti nggak jalan. Pasti nggak jalan. Sebetulnya ini kan
Baiknya gimana? Sesuatu yang simpel dibikin rumit. Misalkan ada tukang ojek, kita tanya, misalkan kirakan 1 bulan kebutuhannya berapa liter, kita kasih kartu. Ini kan kartu tol aja bisa nih. Berapa kebutuhannya? 100 liter. Ini 100 liter sebulan. Artinya subsidinya dihilangkan, diganti tunai, begitu? Iya, artinya bahwa orangnya yang disubsidi itu, orangnya yang dituju, bukan kendaraannya. Ini kan kendaraan ini nanti tankinya berapa segala macam, itu menurut saya adalah membuat sulit sesuatu yang mudah gitu. Sekarang kalau para supir, katakanlah supir angkot gitu, angkot itu butuhnya berapa, ya dikasih kartu 1 bulan sekian, tiap ngisi set gitu. Nanti kalau seandainya berdasarkan perhitungan dia butuhnya 200 liter, tapi dia itu karena mau menjual keluar segala macam itu belinya 300, ya 100-nya itu beli dengan harga bebas, begitu harga umum, bukan harga subsidi. Begitu di kartunya udah habis, pakai harga. Ini kan simpel. Pertama simpel, lalu secara pembiayaan banyak yang akan membiayai. Siapa? Itu kayak kartu tol apa segala macam. Bank-bank itu yang membiayai. Ya? Dan contoh tol itu adalah contoh yang paling sederhana yang bisa diterima di masyarakat. Itu kok kenapa sekarang yang sederhana dibikin sulit gitu? CC. Kita kan petugas itu nggak tahu CC. Belum tentu tahu. Lalu habis itu tankinya. Tangki mobilnya sama, belum tentu pabriknya. Ya katakanlah tidak dimodifikasi. Tergantung pabriknya. Ada pabrik mobil itu yang bikinnya 40 liter, ada bikin 60 liter. Masa distandarkan itu. Jadi prinsip, sekali lagi prinsipnya itu yang disubsidi itu siapa? Orang atau kendaraan? Baik, orang atau kendaraan? Iya, kan orang yang disubsidi. Oh kenapa kita mengarahnya ke kendaraan? Nggak bakalan selesai. Oke, Pak Edi bagaimana tanggapannya? Pertama mungkin saya sampaikan, kebijakan yang buruk adalah kebijakan baik yang terkomunikasikan salah. Itu kebijakan buruk. Oleh karena itu dari tadi saya sampaikan bahwa kebijakan ini harus disosialisasikan terlebih dahulu sebelum kemudian dinyatakan efektif berlaku. Itu yang pertama. Kedua, dalam penjelasannya itu harus disampaikan bagaimana sekarang berubah pola pemberian subsidinya. Bagaimana sekarang dibatasi hanya untuk mereka-mereka yang berhak dan kenapa mereka berhak. Itu harus diberikan penjelasannya. Nah dengan demikian masyarakat tidak akan memiliki keresahan yang tidak perlu. Itu. Kedua, ya saya kira yang paling penting juga yang harus dilakukan adalah ketika hal ini disampaikan kepada masyarakat, tidak boleh ada gangguan dalam pelaksanaannya. Memang kadang-kadang ada keresahan yang berlebihan. Misalkan saja pada saat premium dulu dihilangkan, dinyatakan tidak akan ada lagi diedarkan, banyak merasa meresah. Tetapi melalui uji coba ternyata bisa berhasil dan baik dan tidak ditemui permasalahan di lapangan secara signifikan. Akhirnya sekarang masyarakat terbiasa pakai Pertalite. Dan jangan lupa, memang tadi ada konsep ketersediaan dan keterjangkauan. Tetapi masyarakat cenderung mendahulukan ketersediaan. Begitu itu tersedia, masih dalam rentang keterjangkauan yang masih bisa diterima, itu justru yang dianggap pokoknya saya tidak akan khawatir kehabisan. Gitu. Jadi saya tidak, meskipun ada pembatasan, saya masih tetap berhak, saya masih tetap bisa membeli. Jadi saya kira psikologi itu juga harus kita jaga di masyarakat. Apakah itu kemudian diberikan secara langsung kepada produknya atau kepada penerimanya? Saya kira teknis pemberiannya itu harus kita lihat nanti pemberlakuannya di lapangan. Karena pola seperti ini tengah kita pelajari juga. Untuk apa? Untuk subsidi yang lain. LPG 3 kg. Sekarang sedang tahap uji coba untuk diberikan kepada penerimanya, tunainya, ketimbang kepada produknya. Nanti produknya akan satu harga di luar. Nah ini saya kira konsep ini bisa juga kita berlakukan. Tetapi kita lihat bagaimana tingkat suksesnya. Tetapi yang paling penting sekarang kita sampaikan kepada masyarakat jangan sampai resah. Karena policy ini, kebijakan ini adalah kebijakan yang tetap menjaga daya beli dan tetap mengutamakan masyarakat yang membutuhkan, yang berhak untuk menerima. Oke, baik. Pak Marwan sendiri sepakat tidak atau mungkin setuju salah satu usulan dari Pak Kardaya tadi soal pemberian langsungnya ini mungkin dalam bentuk kartu ini supaya tepat sasaran pemberian subsidinya? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya kira bicara soal subsidi tepat sasaran ini jauh sebelum
sekarang ya, justru di akhir masa jabatan Pak SBY itu sudah dibahas bagaimana sistem subsidi yang tepat sasaran. Nah, lalu terbitlah Perpres 191 di 2014 waktu Pak Jokowi memulai pemerintahannya. Itu sudah dimulai dengan hal yang baik. Nah, bicara tadi pakai IT dan sebagainya, ya, kalau pemerintah itu serius, saya kira setahun 2 tahun selesai. Dan DPR tidak berkomplot dengan pemerintah. Ya, sekarang kan bersatu. Malah DPR itu di bawah kendali pemerintah, eksekutif. Sehingga kebijakan itu tidak muncul. Nah, di sisi lain kan yang lebih ditekankan adalah bagaimana menarik simpati rakyat lewat politik pencitraan. Mohon maaf, yang sebetulnya tidak konsisten. Nah, tapi maksud saya begini, bahwa sebetulnya kalau niat, ya, sistem itu bisa ditemukan. Jangan sampai ada komentar seperti di Komisi 1 tentang penyelenggara negara yang bodoh, ya, bodoh katanya dalam masalah PDN. Nah, ini juga sama, kok tidak mampu untuk menemukan sistem tepat sasaran. Kalau memang niat itu bisa. Tapi kalau kita tidak, masih menunggu ya seperti apa, ya, karena jadi sudah diumumkan ini kan juga oleh Pak Luhut kita. bagaimana kemudian pembatasan BBM ini tujuannya adalah untuk mengatasi tadi defisit APBN dan juga agar lebih tepat sasaran nanti pemberian subsidinya. Nanti betul, kita itu saya kira akan bisa ditemukan kalau memang kesimpulan niat. Dan juga mungkin solusi yang bisa diberikan Bapak-Bapak ini nanti di segmen selanjutnya ya Pak. Mohon maaf, usai jeda berikut kami masih akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau kembali menuju ke Pak Abdul dan juga Pak Sugito selaku supir angkot dan juga pengemudi ojek online. Bapak tadi sudah mendengarkan diskusi kita. Apa kemudian tanggapan dan harapannya? Boleh? Salah satu? Ya, kalau saya setujunya sama Bapak yang itu Pak, dibatasin CC-nya itu. Pak Joko ya, itu setuju Bu. Pak Edi? Iya. Setuju dengan adanya aturan pembatasan dari CC kendaraan? Itu, iya. Oke, kalau dari Pak Abdul sendiri? Sama saya, Pak. Sama Bu, dengan pengaturan CC aja, jadi ya dekat tetap dapat juga gitu. Baik, harapannya seperti apa Bapak? Harapannya tidak berdampak sama kita, subsidi kita tetap dapat, harapannya itu aja Bu. Baik, sama? Ya, sama-sama. Baik, tadi sudah ditekankan sama Pak Joko ya. Jangan khawatir untuk mungkin angkutan online ataupun juga angkutan kota ini tidak perlu khawatir karena akan tetap diberikan subsidi. Baik, terima kasih sudah memberikan harapan dan juga tanggapannya. Saya mau ke Pak Kardaya. Pak Kardaya, kalau nanti ini direalisasikan, perlu tidak rasanya ada bantuan sosial untuk menekan begitu ya resiko harga-harga bahan pokok lainnya tinggi? Jadi begini. Bantuan untuk rakyat itu selalu perlu, selama rakyat membutuhkan. Mungkin ke depan perlu dibikin simplifikasi gitu. Bantuannya itu dikumpulkan jadi satu gitu, sehingga kerasa gitu, 1 orang 3 juta gitu, ya sekali gitu. Jangan kasih 500, kasih 300, kasih ini, datanya itu yang bikin susah kalau kayak gitu. Jadi dalam hal khusus BBM ini mudah-mudahan apa yang akan dilakukan pemerintah itu kena ikannya, jernih airnya. Itu kata orang Sunda tuh. Jangan sampai ikannya nggak kena, airnya keruh gitu. Nah ini kan subsidinya supaya turun gitu. Lalu tidak terjadi gejolak. Nah, kalau belum apa-apa, subsidinya belum diterima, penurunannya tapi gejolaknya sudah diterima, nah itu tuh. Itu yang kita harus hindari gitu. Dan ingat, ini BBM. Ingat ini BBM. Ini BBM. Baik, mungkin saya mau ke Pak Joko. Pak Joko, perlu tidak rasanya mungkin supaya nanti daya beli masyarakat tidak menurun begitu ya, adanya subsidi, bantuan sosial maksud saya, yang diberikan seiring dengan kenaikan harga BBM mungkin? Yang jelas ini yang berhak adalah yang dapat subsidi. Orang kaya yang tidak berhak tidak dapat. Intinya cuma itu, sangat sederhana. Nggak usah mikir yang jauh-jauh BBM naik atau nanti nggak dapat. Enggak. Bapak Ibu angkutan umum, sembako, angkutan barang itu masih ada, masih dapat.
Yang tidak dapat adalah orang mampu dan orang kaya. Udah gitu aja. Clear, jelas, mudah diimplementasikan. Terima kasih. Baik. Mohon maaf sebelumnya Pak Edi juga Pak Marwan, waktu kita sangat terbatas. Kita harus menutup terlebih dahulu. Tapi yang pasti harapannya supaya pemberian subsidi ini tepat sasaran begitu ya, tidak lagi digunakan oleh orang-orang seperti, terutama ini adalah di industri pertambangan seperti itu yang selama ini kerap kali memakai BBM subsidi. Kita akan nantikan juga seperti apa teknis dari pembatasan subsidi ini dan kapan akan direalisasikan atau diberlakukan kebijakan ini. Akhir kata, terima kasih banyak Bapak-Bapak telah hadir pada malam hari ini. Saya Putri Windasari pamit, terima kasih. Sampai jumpa.